Pemirsa, kembali dengan saya dan Pak Barata dalam literasi keuangan. Pak Barata, Baik. tadi Pak Barata bercerita tentang orang yang meminjam uang, mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan uang lewat SMS. Oke. Tapi ternyata itu jauh lebih kejam, jauh lebih intimidatif ya Pak ya? Ya, Bapak bisa, berapa orang Pak yang pernah diskusi dengan Bapak mengalami hal itu Pak? sekitar ya nggak nyampe 10 sih. Betul, betul. Bisa cerita case per case Pak, beberapa diceritakan kembali? Ya, misalnya ada seorang pengusaha Betul. UKM, Betul, dia butuh tambahan modal. betul. Kalau dia harus cari ke perbankan, Iya. itu katanya ribet, kemudian dengan syarat ini dan Syaratnya itu. macam-macam ya Pak ya? Macam-macam. Betul. Nah, kemudian kok tiba-tiba dia sedang browsing, ada iklan tentang apakah Anda butuh bantuan Iya. pinjaman dan uang, seterusnya. Betul. Hubungi kami cepat dan seterusnya. Iya, 5 jam cair. Iya, dan setelah dihubungi, Betul. kirim KTP-nya Betul. dan kemudian rekening, bagian depan rekeningnya itu dalam waktu 1 jam dia langsung tersenyum karena Oh, dari mobile bankingnya langsung sudah muncul ada kredit ya Pak ya? tanpa dia waktu memutuskan mengiyakan atau menyetujui Iya. dari penawaran itu belum dibaca. Aturan Syarat dan ketentuan ketentuannya itu. tidak dibaca tapi sudah ditransfer. Baik, Iya. baik. Sudah disetujui dan akhirnya ditransfer kan. Betul. Nah, ini yang menyebabkan banyak teman atau banyak pihak di masyarakat yang akhirnya bahasanya itu terperosok Ya, ketika ya. dia pada suatu waktu di harus masa pembayarannya itu Iya. dia melampaui Limit. Melampaui waktu. Baik, yang baik. ditentukan. Baik. Begitu melampaui waktu, maka akan muncul notifikasi-notifikasi yang bertahap Iya. tentang peringatan untuk segera mengangsur. Ketika makin lama tidak diangsur karena mungkin dia ada permasalahan sehingga tidak Iya. bisa membayarkan itu, Iya. mulailah dia menjadi panik Iya. karena ternyata ada temannya mulai marah-marah ke dia. Oh, Pinjol ilegal ini gitu. secara sembarangan, serampangan Ya. memilih secara acak Betul. nomor yang ada di phonebooknya. Kok bisa sampai dia mengetahui? Karena di aplikasi yang di-download di situ Ya. mengharuskan Ya. kalau Anda mau download ini, Iya. maka Anda harus menyetujui aplikasi tersebut bisa Akses phonebook mengakses yang phonebook di- kita. Oh, Padahal baik. di dalam peraturan OJK tahun 2016, Betul. pinjol yang legal itu Ya. tidak diperkenankan untuk mengakses phonebook kita. Phonebook kita. HP kita nggak boleh. Nah, itu tadi temennya yang marah-marah itu ceritanya gimana Pak? Iya, karena dia cerita dihubungin temannya, Ya. temannya tiba-tiba marah-marah, kamu kenapa sih ini kok? Aku jadi Sasaran. ditagih-tagih orang. Gitu. Temenmu gimana sih gitu? Gitu ya Pak ya? Iya, ini Kok siapa punya yang- utang nggak bayar gitu kan? Kamu utang nggak bayar, nah dia makin panik dan makin panik. Dan Dan yang bilang seperti itu tidak hanya satu orang Pak. nggak satu orang. Oh, berarti teman-temannya ini mengintimidasi dia karena ada orang yang membicarakan Temannya yang punya iya, utang iya. itu. Akhirnya kan dia merasa agak terganggu kan dan ngomong ke yang bersangkutan yang berutang itu. Nah, sehingga secara psikologis Ya. orang yang berhutang ini makin down Ya, dan ketika melihat penawaran yang lain, ya. dianggap sebagai solusi, padahal itu kamuflase. Itu yang lain itu pemain yang sama atau berbeda kira-kira Pak? Menurut Pak Barata? Menurut pandangan saya beda. Memang beda. Beda aplikasi, beda supplier, maksud saya beda lembaganya. Ya, tapi modusnya sama ya. Modusnya sama. Betul, betul. Akhirnya bunga berbunga, Ya. makin besar, dan suatu saat dalam beberapa nggak nyampe setengah tahun itu sudah Ya.
meletus bahasanya gitu. Arti Meletusnya maksudnya dia sudah tidak mampu lagi menghandle itu. hutangnya. Ada nggak yang, wah, ini nomor HP saya tak ganti aja gitu, Pak? Tetap terlacak? Ada yang didatengin? Sejauh yang saya paham, mereka ini pinternya karena HP yang diakses itu Betul. adalah HP orang-orang yang memang punya bisnis, Oh iya, punya usaha. Baik. Orang yang punya usaha sulit untuk dia ganti Ganti. nomor. Oh iya. Artinya orang itu dipastikan tidak akan mengubah nomor HP-nya. Ya, Iya. Beda sama anak-anak atau anak kuliahan kan bisa ganti sering ganti. nomor. Betul. Bapak, melihat fenomena seperti itu kan berarti kita harus hati-hati ya. Iya. Saran Pak Barata gimana Pak ketika ada penawaran-penawaran seperti itu dan memilih yang seperti apa Pak? Yang pertama bagi saya, kalau memang tidak penting sekali nggak usah utang. Baik. Yang kedua, kalau memang butuh, ya cukup Anda jual aset saja. Nih, artinya yang kita punya apa? Ya sudah lakukan yang apa adanya. Kalau kita gitu nggak ya, punya Pak. cash, ya jual aset aja. Betul. Yang ketiga, seandainya terpaksa Ya. dan itu butuh, kalau itu modal, Ya. maka di Play Store sudah ada lembaga-lembaga P2P, Ya. peer-to-peer lending itu, Betul. yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Baik. yang dia tugasnya sebagai wakil dari para investor. Baik. Itu Sehingga jauh dia akan lebih aman. memverifikasi Anda untuk apakah Anda layak mendapatkan bukan pinjaman tetapi kerjasama untuk bagi hasil. Betul. Pak Barata, kalau memang seseorang ingin berbisnis, berusaha, itu saran Pak Barata harus memulai seperti apa Pak? Sehingga dia tidak mesti berutang, tidak mesti bingung di tengah jalan ketika bisnisnya belum lancar, kok ini utangnya masih ada, tapi bisnisnya kok nggak jalan gitu Pak. Saran Bapak gimana Pak? Menurut saya namanya orang yang baru mulai, Ya. itu yang pertama harus sabar. Ya. Yang kedua, dia harus cari ilmunya. Karena kalau mau bisnis harus punya ilmu, Betul. sehingga dia bisnisnya bisa jalan. Iya. Nah, bagaimana mendapatkan ilmu? Kalau masih anak muda, Ya. Anda bisa magang ke pengusaha sukses. Baik. Cukup 1-2 tahun, Anda bersabar selama itu, ilmu Anda akan cukup, dan setelah berhasil mendapatkan ilmunya dan praktek langsung di situ, maka ketika Anda sudah mulai merasa yakin untuk berdiri sendiri, pamitlah kepada pengusaha sukses tersebut. Dan yakinlah ketika Anda pamit, Anda tidak akan mudah dilepas oleh pengusaha itu. Kenapa? Karena Anda akan menjadi kompetitornya ketika Anda pergi dari situ. Kalau udah tahu jeroannya semua, pasti akan ditanya, Anda butuh modal berapa? Mau jadi temanku saja, partner saya, Anda buka cabang di mana? Betul. Nah itu kan akhirnya kita nggak perlu cari modal dari yang berbunga-bunga seperti itu. Betul. Maka langsung dari pengusaha-pengusaha sukses yang sudah jalan. Artinya ketika kita punya kompetensi, sebetulnya peluang itu banyak sekali ya Pak? Banyak sekali, Pak. Baik. Pak, kalau utang yang sehat itu yang gimana Pak? Hutang yang sehat itu hutang yang bukan untuk konsumtif sebetulnya. Dan juga hutang yang tidak menyebabkan di kemudian hari bisnis kita itu menjadi ketergantungan dengan kewajiban hutang tersebut. Contohnya, kalau kita mau hutang, janganlah hutang uang, tapi hutangnya barang. Baik. Kalau misalnya Anda bedanya hutang batik, barang dengan hutang uang gimana Pak? karena uang itu kan psikologi. Sesuatu yang sebetulnya hanya digunakan untuk alat tukar. Ya. Kalau itu nanti dipegang sama kita, karena kita belum terbiasa berbisnis yang dengan melihat uang banyak, akhirnya uang itu akan dengan mudah diselewengkan. Tapi kalau barang kan kita berpikir keras. Bagaimana caranya barang ini jadi uang? Jadi uang. Betul. Ya, tapi sementara ini kan peluang utang itu uang ya Pak ya. Mungkin 90% itu ketika utang ke pihak ketiga, perbankan misalkan, memang dia menggelontorkan uang. Nggak heran ketika misalkan utang
100 juta, 50%-nya untuk kebutuhan konsumtif ya Pak ya. Makanya itu teman-teman harus bisa menunjukkan kepada banyak orang bahwa kita punya kompetensi dan layak untuk mendapatkan hutang barang tadi. Karena tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang lain itu ya. Sedangkan bisnis adalah soal trust dan kepercayaan. Betul. Baik, Bapak, hal lain yang sering saya punya prinsip begini Pak. Jadi saya nggak mau minjem pada orang lain, tapi saya juga nggak mau meminjamkan Pak. Maksud saya begini, kalau saya mau mengeluarkan, ya saya ngasih aja, tapi nilainya terserah saya. Tapi saya juga tidak mau minjem dari orang lain untuk kebutuhan tertentu. Kalau memang tidak bisa, ya saya tidak melakukan hal itu, walaupun mungkin orang lain menganggap penting. Pak, prinsip saya itu betul nggak Pak? Kalau dalam manajemen keuangan, sepanjang dana cadangan atau dana darurat kita itu mencukupi ideal dari kebutuhan mendadak yang harus dikeluarkan, yaitu kira-kira idealnya 12 bulan dari pengeluaran rutin. Kalau itu sudah tercukupi, maka seandainya masih ada dana lebih, maka dana lebih sebesar itulah yang mungkin bisa dipinjamkan. Baik. Kalau mau seperti itu, tapi prinsip yang Pak Asep lakukan ini ya tak kasih aja, tapi sesuai dengan apa yang saya mau kasih nominalnya. Itu jauh lebih aman. Betul. Dibandingkan kalau memenuhi apa nominal yang diharapkan oleh sang peminjam. Betul. Karena begini Pak, kasusnya misalkan begini, ada orang minjam ke saya. Kan yang minjemnya ini misalkan saudara, orang tua yang sudah ditolak Pak. Tetapi karena nggak ada, saya minjem lagi Pak. Ini kan sebetulnya multi level marketing pinjaman gitu kan Pak. Satu sisi saya ngasih, tetapi kok hasil dari pinjaman yang bayarnya ini dia pasti akan lagi ke saya kan. Saya nggak mau terjadi seperti itu. Udah segini aja selesaikan itu Pak. Terlalu hati-hati nggak Pak? Nah sebetulnya dalam prinsip menyalurkan, mendistribusikan penghasilan kita kan seperti yang saya sampaikan dibagi 3. Nah sebagian yang lain itu adalah memberikan sedekah. Betul. Nah daripada kita memberikan pinjaman tapi kemudian di kemudian hari punya potensi tidak kembali, ya kita juga tidak bisa sama ratakan setiap orang. Tetapi lebih baik diberikan saja sesuai dengan apa yang kita punya. Dan kan sering juga mungkin Pak Barata mendengar orang itu ngomongnya pinjam tapi nggak pernah bayar Pak. Terus datang lagi pinjam lagi Pak. Kalau kita nanya kan yang dulu bayar dulu dong gitu kan, kok ini minjem lagi, minta tetapi ngomongnya minjem. Kan ada Pak yang seperti itu Pak. Malah seringkali mereka tuh lupa kalau dulu pinjam. Oh dia punya utang. Iya. Karena terus sering minta tapi ngomongnya minjem. Terlalu sering pinjem. Tapi ke banyak orang. Sehingga dulu pernah pinjam A atau B, udah lupa. Ini kan bahaya ya. Itu kategori memang tidak paham literasi keuangan atau memang dia punya karakter buruk Pak? Itu tadi, kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan. Baik. Akhirnya segala hal ingin dipenuhi dan segala jalan kita lakukan padahal itu belum tentu benar. Betul. Kasusnya kalau memang orang lain kita bisa cuekin ya Pak ya. Tapi kalau saudara sendiri, keluarga sendiri, itu kan menjadi dilematis ya Pak ya. Dipinjami gimana, tidak dipinjami bagaimana gitu Pak. Tapi memang keputusan di masing-masing sebenarnya ya. Hanya kalau saya terus terang mungkin agak tegas dalam hal yang seperti itu, karena memang resiko kedepannya ini kan saya yang nanggung, bukan dia yang nanggung gitu Pak. Baik Pak Barata, saran Bapak Pak, ketika kita ingin paham literasi keuangan, apa Pak step-step yang dilakukan, baik yang memang belum mengalami masalah dengan utang piutang, maupun orang yang sudah mengalami utang piutang dan agak membebani dia Pak? Yang perlu kita lakukan pertama dulu adalah kita mencari tahu sebetulnya kita tujuan hidupnya apa. Kita punya goals kemana. Kalau tujuan kita besar, maka kita tidak akan mudah goyah di perjalanan ketika ada hubungannya dengan uang sekalipun. Tapi kalau kita tujuannya belum dibikin atau belum ada, sehingga
pada perjalanannya kita mencapai tujuan tersebut, Betul. itu akan mudah sekali goyah. Ya. Nah, kalau sudah goyah akan mudah runtuh karena godaan-godaan yang ada di depan mata tadi. Ya. Itu yang pertama. Makanya kalau sudah pertama ini kuat, setelah itu menurut saya mulailah belajar tentang, kalau di dunia ekonomi Islam itu adalah belajar fikih jual beli. Baik, baik. Kalau sudah belajar itu, maka kita akan memiliki alarm secara natural. Ya, ketika kita melanggar. Ketika kita mau bertransaksi, apapun transaksinya, entah itu pinjaman, entah itu bisnis, maka kita akan mulai memahami, oh ini kayaknya nggak benar nih. Baik. Gitu. Dari dua ini saja akan sangat berpotensi menyelamatkan hidup kita. Ya, Selain untuk belajar tentang tauhid, akhlak dan seterusnya. betul. Kalau di zaman, mungkin Bapak juga pernah dengar, zaman dulu, zaman Nabi itu, utang piutang itu bagaimana Pak? Ada nggak? Apakah mending utang, menggadaikan barang, atau apa Pak? Saya memang bukan ustadz ya, tetapi yang saya dengar, mungkin saya salah. Ya. Yang paling aman kalau kita mau berhutang, Ya. hutanglah pada kebutuhan, dan usahakan kita memiliki agunan untuk jaminan kepada orang yang memberikan pinjaman itu. Baik. Karena ini mohon maaf kalau nanti saya agak salah. Karena Nabi ketika meninggal dunia pun itu masih berhutang makanan kepada Yahudi dan meninggalkan baju besinya. Oh, belum ditebus. Nah, sehingga ketika hutang itu belum terbayar, maka baju besi itulah yang untuk menebusnya dan masih sisa. Baik. Itu kan aman jadinya kita. Artinya lakukanlah yang kita mampu, yang kita punya, dan kalau kita tidak menggaransi kita mampu untuk mencicil utang itu, lebih baik tidak ya Pak ya? Lebih baik enggak. Daripada kita menyesal di kemudian hari. Menyesalnya bukan cuma kita, tetapi mungkin ahli waris kita. Baik. Kita akan menjadi masalah besar buat kalau kita sudah masih meninggalkan utang, itu yang kasihan masalah mereka. Bapak itu ya Pak ya? Iya. Baik. Bapak, closing statement Pak tentang utang piutang, tentang pengelolaan keuangan, dan tentang ini Pak, orang yang di sekitar kita yang agak-agak reseh sering banget menghutang ke kita, seperti apa Pak? Baik. 3 hal itu. Jadi dalam merencanakan keuangan, teman-teman jadilah golongan pertengahan. Dengan jadi golongan pertengahan, maka Anda tidak akan boros dan juga tidak akan pelit. Nah, untuk mewujudkan itu, maka teman-teman harus mulai membagi 3 penghasilannya. Kalau dibagi 3, yang satu bagian untuk kebutuhan keluarga, jadi untuk istri dan anak-anak, yang sebagian lain untuk bersosial atau bersedekah, sebagian lain untuk berinvestasi. Nah, dari situ, maka teman-teman akan mulai mampu untuk bisa mengira-ira kemana kalau seandainya ada teman saudara yang membutuhkan pinjaman. Sehingga tidak akan mengganggu anggaran yang ditetapkan untuk kebutuhan dasar atau berinvestasi. Setidaknya mengambil dari kebutuhan yang sedekah tadi. Betul. Nah, dengan cara itu, maka teman-teman akan lebih mudah dan lebih aman ketika pinjaman itu tidak kembali. Nah, yang berikutnya, teman-teman ini saya menyarankan mulailah belajar tentang ilmu fikih jual beli kepada yang berkompeten, sehingga teman-teman akan memiliki alarm yang natural, yang alami untuk bisa mendeteksi setiap transaksi yang mungkin akan terjadi membuat mudarat bagi diri kita maupun pihak teman-teman kita. Betul. Baik, Pak Barata, sangat terima kasih sudah memberikan ilmunya, menyampaikan ilmunya kepada penonton kami. Sama-sama. Sangat bermanfaat dan bekal mereka untuk mengolah keuangan. Pemirsa, itu perbincangan kami dengan Pak Barata. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita tidak lagi terjerat oleh utang piutang yang tidak penting dan kita bisa mengolah keuangan kita dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa dalam segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.